namanya Zivanya. Oke. Tadi saya nemu ini di laci pas lagi beres-beres. Ini punya pemilik sebelum saya datang. Ingat ya Naya, kamu jangan pernah bilang tentang Indah ke siapapun. Maaf Zi, kakak gak bisa bilang apa-apa. Ibu bisa aja, tapi ibu keren banget tahu. Lo mau nggak? Ini Indah, beneran gua ngasih buat lo. Iya Indah, terima aja napa sih? Enggak ya, sorry, gua nggak bisa terima. Indah, Tuh, kok lo di kamar aja sih? Lo gak mau makan bareng kita? Ayo dong dah. Oh iya Nay, duluan aja. Gue belum lapar soalnya. Betanggung juga nih lagi ngerjain tugas dikit lagi. Oh gitu, ya udah, gue duluan ya. Iya, Good morning. lo ngapain di sini? Kenapa lu nggak balas chat gue tadi malam? Karena gue gak ada kewajiban buat balas chat lo. Kok lo bisa masuk? Zivanya, nama yang bagus. Kenapa nama lu Zivanya? Lo ngapain di sini? Gue kesini mau balikin ini nih. Aku ingin memahami samudramu tanpa memaksa kamu menjadi daratan untukku. Kayaknya buku ini sangat berarti ya buat hidup lo. Itu lo tahu? Gue boleh pinjem nggak? Gila ya lo. Mau lo apaan sih? Ya kalau boleh, nggak boleh juga nggak apa-apa kok. Emang lo ngerti? Ngerti kok. Ya udah nih, balikin kalau udah selesai baca. Langsung. Siap. Gue bakal balikin kalau udah selesai baca bukunya. Oke. Karena gue udah tahu siapa nama lo juga harus tahu nama gue. Gue Regar. Lo bisa panggil gue Regar. Bodoh amat. Lo kenapa bisa masuk? Kan ada penjaga. Gue kan datang ke sini baik-baik. Tadi gue udah izin sama satpam di depan. Gue mau balikin lo. Gue nggak kerja di sana. Yaudah, kalau gitu gue duluan ya. Ada kelas pagi soalnya. Takut telat. Hehe. Serius, lo deket sama anak? Udah, berisik. Nasi uduk gue mana? Kamu keberatan gak kalau malam ini gue jemput? Kenapa gak jawab-jawab? Halo? Lo mau gue jemput atau enggak? Emang lo mau bawa gue kemana? Kayak lo bisa kesini aja. Kalau gue bisa, lo mau? Ketawa lo artinya apaan? Mau kan? Gila, cepet banget. Iya dong. Udah sana siap-siap. Lo beneran mau bawa gue? Udah buru ganti baju. Yang cantik ya. Emang ini gak cantik? Cantik sih.
Tapi sekarang harus lebih cantik. Soalnya kan kita udah gak musuhan. Udah siap Tuan Putri? Lo itu cewek yang paling nyebelin yang gue kenal. Masa? Ya, untung lo asik. So, what your story? Hah? I know your name and what your story. Buku ini tuh deep banget. Gue ngerasa para pembacanya pasti ngerasain kalau buku ini tuh adalah kumpulan luka-luka mereka. Lo baru kenal gue? Udah mau tahu luka-luka gue? So what? Lo bisa share apapun ke gue. Cerita lo, luka lo, atau bila perlu kita luka bareng-bareng. Oke. Buku ini tuh buku yang memahami gue banget. Di saat gue ngerasa kesepian di antara berjuta-juta manusia di dunia ini, kadang gue tuh ngerasa bokap gue tuh lebih cinta sama kerjaannya dibanding gue sama nyokap. Sampai gue tuh pernah mikir, gue nyalahin dia gitu atas kepergian nyokap gue. Kayaknya bokap gue tuh pengen jaga jarak deh sama gue. Karena tiap kali gue berulah, biar bisa balik ke sini lagi, dia tuh selalu nyari alasan biar dia ngejauh dari gue. Dan yang paling parah sekarang sih, udah hampir 1 minggu gue di Jakarta. Bokap gue nggak bisa dihubungin sama sekali. Kayak gue tuh anak yang nggak diharapkan gitu. Mau kemana kamu? Ngopi bentar Bu sama teman-teman. Kamu lupa sama peraturan di rumah. Jam 8 udah harus ada di rumah. Sekarang jam berapa tuh? Bentar doang kok Bu. Lagian Kak Regar juga belum pulang ngelayap. Kakakmu itu laki-laki, beda sama kamu. Lagi pula besok hari sekolah loh. Bu, please deh. Ibu kan gak lagi di asrama. Bisa nggak usah banyak peraturan? Kamu bilang di rumah banyak peraturan. Kamu cobain tinggal di asrama, baru kamu tahu. Lagi pula, kamu nggak tahu kan akibatnya kalau kamu terlalu bebas. Harusnya Ibu adil. Gak cuma keras ngasih peraturan ke aku. Tapi karena kesayangan Ibu juga, Kak Regar. Tumben gak ada senyum-senyumnya. Kenapa? Lagi berantem sama pacar ya? Hah? Pacar? Lo ngomong apaan dah? Gue tuh lagi bete sama nyokap gue. Ina, lo tahu nggak? Setelah nyokap gue nggak ada, salah satu hal yang paling gue kangenin itu diomelin nyokap. Dan gue bener-bener berdoa setiap hari. Kalau bisa balikin waktu, gue rela diomelin tiap hari sama dia asalkan gue bisa lihat dia di sini lagi. Lo gak bakal ngerti sih. Nyokap gue tuh beda, gak kayak kebanyakan nyokap. Gue juga gak terlalu deket sama nyokap. Tiap kali gue nyoba deket, dia tuh selalu bikin gue ngerasa asing, gak nyaman. Lo tau gak sih, kadang gue tuh mikir kayak gue bukan anaknya, tapi tawanan perang. I hope you enjoy it while last. Karena gue nggak punya itu sekarang. And I will die to get it back. Yaudah gue duluan ya. Sengaja saya panggil kamu ke sini karena saya bangga sama kamu. Dengan waktu yang singkat, tapi kamu bisa menunjukkan kemampuan yang pesat. Itu luar biasa, Reina. Terima kasih, Pak. Nanti saya akan bicara dengan kepala sekolah supaya kamu bisa tampil di pentas seni sekolah kita. Tapi, Pak, yang selama ini Bapak dengar itu bukan permainan saya, tapi Zi. Zi? Iya, Pak, murid baru di sekolah ini.
Hai, Hai, lo ngapain di sini? Jemput pacar lo ya? Lagi kelas musik kayaknya. pacar gua. Reina pacar lo kan? Bentar. Jadi menurut lo Raina pacar gua? Ji, gua kasih tahu ya. Yang pertama, Raina itu bukan pacar gua. Dia adik gua. Dan yang kedua, gua datang ke sini bukan buat jemput Raina, tapi buat jemput lo. Reina adik lo? Ya, Raina ada gua. Yaudah, yuk jalan yuk, naik. Lo mau makan apa? Terserah. Jawabannya template tau nggak? Ih, apaan sih? Kok pipinya merah sih? Ih, apaan sih? Enggak ya? Lo pikir tadi gua mau cium lo ya? Ih, enggak. Kalau mau di sini nggak apa-apa sih. Mau? Iya, apaan sih, Ray? Nggak mau ah. Lo lucu banget sih, Ji. Dari siapa tuh? Oh my god. Gue tampil di pensi, Ray. Sumpah gue gak percaya. Sorry. Sakit, Cok. Seneng banget ya, Mbak. Sampai jambak-jambak kepala orang lagi. Takkan ku biarkan kau menangis, takkan ku biarkan kau terkikis. Baru pulang? Tumben, kok kamu cengengesan gitu sih? Sekarang kamu udah punya pacar ya? Hah? Pacar? Kata Reina kamu udah punya pacar. Bener. Kata Reina aku udah punya pacar. Cepu, Bu. Jangan percaya. Ibu serius loh. Beneran kamu udah punya pacar? Loh, kok ibu kepo sih? Yaudah, Bu. Aku pengen ke kamar dulu. Bye, Bu. Baik, pentasannya tinggal 1 minggu lagi, jadi kalian harus tetap giat belajarnya supaya kita bisa menampilkan performance seni yang terbaik di sekolah kita. Semangat! Hai. Zil, lo bakal jadi kakak ipar gue kan? What the... Reina apaan sih? Dah, gue mau cabut. Ya udah, hati-hati ya. Hai. Masih inget gua kan? Mau gua antar balik gak? No, thank you. Gue ngeri sama kakeknya buaya kayak lo. Bye. Hah? Kakeknya buaya? Wow, itu dia tadi penampilan dari kelas 12 IPS. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Wow, penampilannya sangat-sangat menakjubkan. Itu pacar gue, dan itu adik gue. Sejak kamu masuk ke asrama ini, kamu mengacaukan semua peraturan yang ada di sini dan semua penghuni asrama ini. Maaf ya Bu, Ibu ingat nggak waktu saya buat polling tentang peraturan asrama ini? Hampir 99% setuju dengan peraturan saya buat. Ya, saya tahu. Yang kalian inginkan itu kebebasan kan? Emangnya
Kalau kalian bebas dari peraturan-peraturan ini, apa yang akan kalian lakukan? Pacaran. Ingat ya sih, mulai saat ini kamu jauhi anak-anak saya, Anak-anak ibu. Reina dan Reigard. Apa alasannya saya harus menjauhi dari mereka ya, Bu? Terutama Reigard. Nanti juga kamu tahu sendiri alasannya. Reigard itu anaknya Bu Mega. Iya sih, sebenarnya dulu Bu Mega tidak seperti ini. Lalu ada apa, Kak? Maaf Zi, kakak nggak bisa cerita apa-apa tentang Bu Mega. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Satu-satunya orang yang gak setuju dengan polling yang kamu buat itu adalah kakak sendiri. Karena kakak tahu alasan kenapa Bu Mega jadi seperti ini. Reigard, Kok ibu belum tidur? dari seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini, kenapa harus Zi? Ibu mempercayakan masa depan asrama ini untuk kamu, untuk istri kamu. Ini malah kamu memperkenalkan ke banyak orang perempuan yang kamu cintai. Itu perempuan yang selalu membuat kekacauan di asrama. Bu, mungkin selama ini cara ibu yang salah. Ibu gak kenal Bu siapa Zi. Ibu mengelola asrama bukan untuk mengenal mereka. Pokoknya, mulai saat ini, Ibu minta kamu jauhi Zi. Jadi ini sebenarnya kamu gampang banget masuk asrama waktu itu. Kamu anaknya Bu Mega. Kenapa kamu gak bilang sih? Kamu kenapa sih? Kenapa? Nih, Indah, kamu dapat ini dari mana? jawab Ray. Dia kan alasan Bu Mega bersikap kayak gitu sama penghuni lain. Kenapa sih? Ibu kamu tuh gak suka banget lihat orang lain bahagia. Suka banget ngerusak kebahagiaan orang lain. Ibu kamu tuh jahat, Ray. Apa? Ibu aku jahat? Kamu gak kenal siapa ibu aku. Dan kamu gak ada hak buat ngejudge dia kayak gitu. Ngejudge dia kayak gitu. Dia ngelakuin ini semua demi kebaikan. Kamu kenapa sih? Udah, jangan ikut campur. Biarin mereka selesain sendiri. Tapi Zi, kita ngomongin ini kalau kamu udah jernih ya. Jernih? Kamu bilang aku gak jernih? Nama ibu kamu selalu bener kan? Jaga sikap kamu. Sorry. Lo urusin ibu lo deh. Zi, Zivanya. Zi, tungguin gue. Aku sadar banyak ngelakuin kesalahan sama kamu. Dan seharusnya aku gak ngomong soal itu ke ibu kamu. Karena kenapa sih ibu kamu tuh ngebiarin aku sama penghuni lain kayak anak yang dibuang di asrama? Gak gitu Zi. Kamu salah. Sebenarnya aku udah pernah ketemu sama papa kamu. Mega, aku hanya bisa percayakan Zi ke kamu, bukan orang lain. Karena Zi butuh figur seorang ibu. iya Mas, saya tidak akan membiarkan Zi keluar dari asrama. Dan saya nggak akan melepaskan dia sebelum dia jadi seseorang yang Mas inginkan. Iya Mega, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kamu. Karena saya sudah tidak tahu lagi bagaimana mengurus anak itu. Di sisi lain saya sibuk dengan kerjaan saya, dan di sisi lain lagi saya harus bisa membagi waktu dengan dia. Iya Mas, saya paham kok dengan perasaan. Aku gak tahu kalau anak yang mereka ceritain itu kamu. Dan jujur, aku udah denger semua ceritanya. Maafin aku ya, udah ngomong kayak gitu soal ibu kamu.
Kakak rasa kalian harus sudah tahu tentang semua ini. Buku apa ini, Kak? Silahkan dibuka, Rey. Kamu harus tahu semuanya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Rey. Makasih ya. Jadi Indah meninggal karena aku, Kak. Bukan, Rey. Indah meninggal karena overdosis. Dia salah minum obat waktu itu. Jangan salahkan diri sendiri. Sengaja ibu kumpulkan kalian semua di sini karena ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan. Mulai saat ini, kepala asrama akan diganti. Siapa tuh ya, Bu? Yang mengelola asrama ini adalah Zi dan Kanaya. Kok saya, Bu? Ibu kan. Gak apa-apa, ibu udah merestui kalian berdua. Zi gak tahu kan kalau kita beli kue ini buat dia? Aman, Bu. Nggak tahu kok dia. Lagian ngapain diajak si Buzinya? Gak apa-apa lah, Rey. Kapan lagi coba ibu jalan sama calon menantu? Ah, ibu bisa aja. Yaudah, Bu. Aku nunggu di mobil ya. Gimana? Udah sesuai rencana? Sangat mulus. Peluangnya sangat besar. Bagus. Ayo, Rey, kita pulang. Iya, Bu. Bentar aku parkir dulu. Bu!